Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki semester genap ya. Ini bab yang akan pertama dibahas itu teorema Pythagoras. Bahwa teorema Pythagoras ini itu sesuai dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran teorema Pythagoras ini diharapkan peserta didik ya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ini peta konsepnya teorema Pythagoras, yang dipelajari itu triple Pythagoras. Kemudian penerapannya untuk garis lurusnya yaitu segitiga siku-siku khusus. Kemudian dibagi dua antara sama kaki, dan segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk teorema Pythagoras itu sendiri, ini teorema yang dibuat ya oleh ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi. Ini di Pulau Samos ya, di Turki. Jadi salah satu peninggalannya itu teorema Pythagoras yang terkenal, di mana teorema Pythagoras ini merupakan kuadran hipotenusa ya, sisi miring atau dari sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Nah, kita buktikan. Sini Bapak telah membuatkan gambar ya yang baru tadi sesuai dengan teorema oleh seorang ahli yaitu Pythagoras, bahwa kuadran atau sisi hipotenusa nih, sisi hipotenusa atau sisi miring ini kuadratnya itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisinya. Ini kuadrat sisinya, sisi bawah ini sisi tingginya, ini sisi alas sisi tinggi, ini kaki-kakinya, ini sisi miringnya hipotenusa. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui luas persegi yang sisi ini, sisi miringnya, sisi terpanjangnya, maka kita hanya menjumlahkan dua sisi antara alas perseginya ini, kemudian dijumlahkan dengan tinggi persegi. Ini persegi ya, begitu sama panjangnya. Kalau misalkan sisi kali sisi kan ya, ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4. Kita hitung kotaknya ada berapa dengan perkalian. Kalau misalkan mendatar 4, kemudian yang vertikalnya 4, berarti sisi kali sisi berapa? 4 kali 4 kali 4 itu 16. Kita hitung 16, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ini 16. Yang ini 3 kali 3 kali 3 berapa? 9. Ini 9, ini 16 ya. 9, 16. Ini berapa berarti? Tidak usah kita menghitung, kita gunakan teorema Pythagoras bahwa 9 ditambah 16, di sini tinggal 9 ditambah 16 berapa? 25 ya. 25. Jadi luas persegi yang di depan sisi miring atau hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku, ini siku-siku ya. Syaratnya harus siku-siku. Siku-siku berapa derajat? 90 derajat ya. Maka ini jumlahnya 25. Nah, ini bisa dijadikan kebalikannya ya, perlu diingat. Sebaliknya, kalau diketahui ininya yang persegi yang besarnya itu 25 dan diketahui sisi
pada kaki alasnya itu 16, berapa ini sisi AB, maka bisa dikurangi ya. Pasti di sini ini ditanyakan, sini tanyakan ya sisinya. Berarti ini AB ditambah ini sudah diketahui 16 sama dengan 25. Gimana ini? Maka tinggal berlaku sistem penjumlahan ya. Pindah ruas. AB berarti ini AB 25, ini pindah ruas ke sebelah kiri kanan ya. Negatif 16, jadi AB sama dengan 25 dikurangi 16 berapa? 9 ya, 9. Nah, ini bisa sebaliknya. Atau misalkan yang dicarinya 16 atau sisi BC ya. Maka di sini 9 karena diketahui misalkan ini sisi BC nggak tahu, yang dicari ini 25, maka BC sama dengan 25 dikurang 9, BC sama dengan berapa? 16. Nah itu, jadi bisa ada hubungannya ya. Kalau tanyakan sisi AC, tinggal jumlahkan tadi. Kalau AC itu, kalau tanyakan AC berarti gini, 9 ditambah 16 sama dengan AC. Jadi AC dibalik AC sama dengan, tukar ya, 25. Itu ya, tidak ada hubungannya, keterkaitan. Sampai sini mungkin sudah dipahami ya. Nanti ada keterkaitan. Di sini juga ada soal. Nah, aktivitas 6.1. Perhatikan gambar 6.1. Gambar 6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D. Coba ini lengkapi tabel berikut dengan menghitung luas persegi pada setiap sisi segitiga. Luas persegi 1. Ini 1 ya. Yang sisi miring AC. Luas persegi 2, luas persegi 3, luas persegi ini jumlahnya ya, jumlah luas persegi 2 dan 3. Lihat luas persegi 1 ini AC. Mana AC? Ini A, ini C. Untuk A ke C tadi rumusnya itu apa? Kita kalau menghitung kotak yang ini kita kebingungan ya, karena ini tidak semuanya utuh kotaknya, persegi yang di dalamnya. Kita cukup menghitung kotak yang kaki-kakinya, yaitu yang tinggi ini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 4 kali 4, 16 ya. Nah, sama tadi ya. Ini hampir sama konsepnya tadi. 3. Ini 3 ya. 3. Kemudian ini 4. Ditanyakan AC-nya. Berarti ini bisa diisi berapa? Luas persegi AC. Ini 9 kuadrat, 9 ya, ditambah 16 sama dengan 25. Kemudian untuk gambarnya, ada yang 2 sisi miring BC. BC tadi udah hitung ya, berapa? Ini berarti ini 16. Kemudian AB, A ke B, jadi ini 9, jumlahnya itu 2
5. Udah lanjutkan ya ini ya, sesuai contoh. Berarti tinggal gambar 1B dan 1C, kemudian 1D. Tentukan hubungan jumlah luas. Nah, di sini yang C-nya, tentukan hubungan jumlah luas segitiga, luas 2 tambah luas 3 dan luas persegi 1. Kemudian tuliskan kesimpulan. Kesimpulannya tadi kita mengacu pada teorema Pitagoras yang dikemukakan oleh Pitagoras. Jadi boleh disimpulkan sendiri ya dengan mengacu pada teorema Pitagoras yang tadi Bapak jelaskan di awal penjelasan. Kalian cari lagi bagaimana kesimpulan dari teorema Pitagoras. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.